Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Faiz Ramadan dari kampus Setia Kramat semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup manajemen strategi. Apa pengertian? Pengertian manajemen strategi adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Kemudian, menyusun langkah-langkah agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen strategi terdapat kegiatan merencanakan, melaksanakan dan hingga mengevaluasi berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi tersebut. Menurut Fred dan David, manajemen strategi adalah ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi dan memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Maksud dari keputusan lintas fungsi adalah keputusan yang melibatkan berbagai bagian dan organisasi, seperti bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia, dan operasional yang lain. Semua bagian tersebut harus bekerja sama agar tujuan itu dapat tercapai. Dengan demikian, manajemen strategi bukan hanya sekedar membuat rencana, tapi juga memastikan bahwasanya rencana tersebut dijalankan dengan baik serta diperbaiki apabila munculnya hambatan atau masalah. Penjelasan sederhana manajemen strategi. Manajemen strategi dapat diibaratkan seperti seorang nakoda kapal yang menentukan tujuan penjelajahan, memilih jalur terbaik, mengatur awak kapal, serta memperbaiki arah jika terjadi badai di tengah perjalanan. Begitu juga dalam organisasi perusahaan. Begitu juga dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan strategi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga menjalankan strategi dengan baik. Tanpa manajemen strategi, organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit bersaing dengan pihak lain. Makanya tujuan manajemen strategi sangat penting. Antara lain, satu, mencapai tujuan organisasi. Strategi membantu orang mencapai visi dan misi setelah ditetapkannya. Yang nomor dua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, atau dengan strategi yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara tepat dan hemat waktu maupun biaya. Yang nomor tiga, menghadapi persaingan. Perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor lain melalui investasi dan keuangan yang dimiliki. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti lingkungan bisnis yang selalu berubah, seperti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, dan manajemen strategi membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan tersebut, gitu. Yang nomor 5, mengurangi risiko. Mengurangi risiko seperti halnya perencanaan yang dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan dan kerugian besar.
lingkungan hidup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi mencakup seluruh kegiatan penting dalam organisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perumusan strategi terhadap ini merupakan proses yang menyusun strategi organisasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi seperti halnya menentukan visi dan misi perusahaan, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dan menentukan tujuan jangka panjang, dan juga menentukan strategi yang tepat. Contoh seperti halnya sebuah perusahaan makanan, membuat strategi pemasaran digital agar produksi dikenal luas. Seperti halnya perusahaan-perusahaan yang memiliki brand-brand ternama seperti Teh Pucuk, itu kan pemasarannya melalui iklan dan juga beberapa perlombaan. Seperti itu halnya. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Strategi yang sudah dibuat itu disebut kemudian dijalankan dalam kegiatan nyata. Hal-hal yang dilakukan ketika pelaksanaan strategi meliputi mengatur sumber daya manusia dan juga menentukan struktur organisasi, dan juga menyusun anggaran, mengambil tujuan kerja, memotivasi karyawan. Pelaksanaan strategi. Strategi yang sudah dibuat kemudian dijalankan dalam kegiatan nyata. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu mengatur sumber daya manusia, menentukan struktur organisasi, dan juga menyusun anggaran dan membagi tugas karyawan dan memotivasi karyawan. Pelaksanaan strategi sangat penting karena strategi yang baik tidak akan berhasil tanpa pelaksanaan yang baik. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi tahap evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah strategi berjalan sesuai tujuan atau tidak. Itu biasanya kegiatan evaluasi meliputi mengukur hasil kerja, membandingkan hasil dengan target, dan juga menemukan masalah, melakukan perbaikan strategi. Seperti halnya jika penjualan menurun dan perusahaan mengevaluasi apakah promosi kurang efektif atau kualitas produk menurun. Nah, contohnya seperti itu. Pentingnya manajemen strategi. Manajemen strategi penting karena membantu organisasi, seperti halnya memiliki arah yang jelas dan juga mampu bertahan dalam persaingan dan lebih siap menghadapi perubahan, serta meningkatkan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Seperti organisasi yang memiliki strategi yang baik biasanya lebih teratur dan lebih cepat berkembang, dan juga lebih mudah mencapai tujuan dibanding organisasi yang tidak memiliki strategi yang jelas. Kesimpulan dari itu, manajemen strategi adalah proses yang penting dalam organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan secara efektif dan efisien. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi
mengevaluasi. Manajemen strategi adalah proses yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi dan menjelaskan strategi dan mengevaluasi hasil strategi tersebut. Manajemen strategi biasanya itu membantu perusahaan menentukan arah dan menghadapi persaingan, memanfaatkan peluang dan mengatasi berbagai tantangan agar organisasi dapat berkembang dalam jangka panjang. Secara umum, manajemen strategi terdiri dari 3 proses utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang pertama, formulasi strategi. Formulasi strategi adalah tahap menyusun atau perencanaan strategi perusahaan. Pada tahap ini, organisasi menentukan langkah terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Tahap formulasi sangat penting karena menjadi dasar arah perusahaan di masa depan. Jika strategi yang dibuat tepat, maka peluang keberhasilan organisasi akan semakin besar. Kegiatan dalam formasi strategi biasanya itu menentukan visi dan misi. Visi adalah cita-cita atau gambaran masa depan perusahaan. Kalau misi adalah langkah cara untuk mencapai visi tersebut. Contohnya seperti kalau visi itu perusahaan makanan adalah menjadi prosedur makanan sehat terbaik di Indonesia. Itu misinya biasanya. Yang B, menganalisis kondisi internal dan eksternal. Perusahaan harus memahami kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan, peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Analisis ini biasanya menggunakan analisis SWOT. Contohnya seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan seperti halnya bahan baku berkualitas, dan kalau kelemahan modal terbatas. Peluang seperti halnya masyarakat mulai hidup sehat, ancaman seperti halnya banyak pesaing baru. Kalau ancaman itu misalnya begitu. Menentukan tujuan jangka panjang. Perusahaan menetapkan target yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Seperti contoh, meningkatkan penjualan produksi sehat sebesar 50% dalam 5 tahun. D. Menentukan strategi terbaik. Setelah melakukan analisis, perusahaan memiliki strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Seperti contoh, sebuah perusahaan makanan melihat bahwasannya masyarakat mulai menyukai makanan sehat, maka perusahaan harus menyusun strategi membuat produk yang rendah gula dan organik agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, implement strategi. Implement strategi adalah tahap di mana pelaksanaan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, biasanya seluruh bagian perusahaan bekerja sama untuk menjalankan strategi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Implementasi sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit karena strategi yang baik belum tentu berhasil jika masa pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.
Hal-hal yang dilaksanakan dalam implementasi strategi. Yang pertama, mengatur sumber daya manusia. Perusahaan itu sangat penting menetapkan karyawan sesuai kemampuannya dan memberikan pelatihan agar mereka itu dapat bekerja secara maksimal. Seperti halnya perusahaan merekrut ahli gizi untuk membantu mengembangkan produk sehat. Yang kedua, membagi tugas organisasi. Setiap bagian perusahaan diberikan tanggung jawab yang jelas. Contohnya seperti bagian produksi membuat produksi sehat, bagian pemasaran memproduksi produk, dan bagian keuangan itu mengatur biaya produksi. Yang ketiga, menentukan anggaran. Perusahaan menyediakan dana untuk menjalankan strategi, seperti halnya mengalokasikan biaya iklan media sosial dan pembelian mesin baru. Yang keempat, menjalankan program kerja. Semua rencana mulai diterapkan dalam kegiatan nyata, contohnya menjalankan program kerja. Semua rencana mulai diterapkan dalam kegiatan kerja. Menjalankan program kerja. Semua rencana mulai diterapkan dalam kegiatan nyata. Contohnya perusahaan mulai membuat iklan produksi sehat dan memperbarui mesin produksi dan juga menjual produk baru ke pasar. Yang ketiga, evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap di mana menilai keberhasilan strategi yang telah dijalankan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan perusahaan sudah tercapai atau belum. Jika terdapat kekurangan atau hambatan, maka perusahaan itu dapat memperbaiki strategi agar hasilnya lebih baik. Seperti kegiatan dalam evaluasi strategi, seperti halnya mengurangi hasil kerja dan membandingkan target dan hasil, dan juga memperbaiki strategi jika diperlukan, dan mengukur hasil kerja. Perusahaan melihat hasil yang diperoleh dari strategi yang dijalankan, seperti halnya mengukur jumlah penjualan produksi sehat setiap bulan, membandingkan target dan hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, seperti halnya target penjualan 10.000 produk per bulan, tetapi yang terjual hanya 6.000 produk. Yang ketiga, memperbaiki strategi jika diperlukan. Jika strategi belum berhasil, perusahaan harus melakukan perbaikan. Seperti halnya jika penjualan produk sehat mesti turun. Seperti halnya
Seperti halnya jika penjualan produk sehat masih rendah dan perusahaan mengevaluasi. Dan seperti halnya jika penjualan produk sehat mulai rendah, perusahaan mengevaluasi seperti apakah harga terlalu mahal, promosi kurang menarik, dan juga atau kualitas produk belum sesuai keinginan konsumen. Setelah itu, perusahaan dapat menurunkan harga, memperbaiki kemasan, dan atau meningkatkan promosi di media sosial. Kesimpulan, manajemen strategi adalah proses penting yang membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen strategi terdiri dari tiga proses utama. Yang pertama, formulasi strategi. Yang kedua, implementasi strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Apa formulasi strategi? Formulasi strategi adalah menyusun rencana dan menentukan strategi terbaik. Apa implementasi strategi? Implementasi strategi adalah menjalankan strategi dalam kegiatan nyata. Dan juga apa evaluasi strategi? Strategi menilai hasil dan memperbaiki strategi jika diperlukan. Ketika proses tersebut saling berhubungan dan harus dilakukan dengan baik agar organisasi mampu berkembang dan bisa bersaing dan bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Ngantuk. Biasanya kerangka analitis apa analisis ya? Biasanya kerangka analitis membutuhkan perusahaan melihat kekuatan dan kelemahan dan peluang, dan juga ancaman hingga tingkat persaingan dalam industri. Beberapa angka beberapa kerangka analitis utama yang sering digunakan adalah analitis SWOT dan PASTEL. Kok PASTEL temen lagi? Saya mulai beberapa analisis ya. Beberapa kerangka analisis utama yang sering digunakan adalah analitis SWOT atau Lightstone. Beberapa kerangka analitis yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Apakah analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah metode untuk mengetahui kondisi perusahaan dari sisi internal maupun eksternal. SWOT terdiri dari kekuatan dan kelemahan
peluang, dan ancaman. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi bisnisnya hingga melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi bisnisnya sehingga lebih mudah menentukan strategi yang tepat. Seperti halnya kekuatan. Kekuatan adalah kekuatan adalah yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan pesaingnya. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kelebihan atau kemampuan yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya. Kekuatan ini menjadi modal utama untuk menenangkan Kekuatan ini menjadi modal utama untuk memenangkan persaingan. Kekuatan dapat berhasil dari kualitas produk, kualitas produk, sumber daya manusia, teknologi, dan pelayanan, dan juga reputasi perusahaan. Contohnya seperti SDM berkualitas dan profesional, teknologi modern, pelayanan pelanggan yang baik, dan juga merek terkenal dan lokasi strategis. Jika perusahaan memiliki pelayanan yang ramah dan cepat, maka biasanya pelanggan akan merasa puas dan lebih loyal terhadap perusahaan. Perusahaan harus mampu memanfaatkan kekuatan tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan posisinya di pasar. Seperti itu. Nah, yang kedua, kelemahan. Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki perusahaan dan dapat menghambat perkembangan bisnis. Alhamdulillah. Kelemahan harus segera diperbaiki agar tidak menjadi penghambatan dalam persaingan, seperti halnya modal terbatas dan kurang pengalaman, fasilitas yang kurang lengkap, promosi kurang efektif, dan juga manajemen kurang baik. Perusahaan yang memiliki fasilitas produksi terbatas kemungkinan akan kesulitan memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Karena itu, perusahaan perlu mencari solusi seperti meningkatkan kualitas manajemen, mencari investor, atau membagikan sistem kerja. Seperti itu.
Yang ketiga peluang. Peluang adalah kesempatan dari luar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Peluang biasanya itu muncul karena perubahan atau kebutuhan masyarakat. Perkembangan seperti halnya peluang biasanya itu muncul karena perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi atau kondisi ekonomi tertentu. Contohnya seperti halnya pasar berkembang, tren gaya hidup sehat, dan dukungan pemerintah, dan juga kemajuan teknologi digital, dan meningkatkan penggunaan internet. Jika masyarakat mulai menyukai produk ramah lingkungan, maka perusahaan dapat memproduksi barang yang lebih eco-friendly lebih friendly gitu. Jika masyarakat mulai menyukai produksi ramah lingkungan, maka perusahaan dapat memproduksi barang yang lebih friendly untuk menarik konsumen. Perusahaan yang cepat Perusahaan yang biasanya cepat melihat peluang lebih mudah Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang enak, mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.